adik-adik, kembali lagi di Skami Online. Kak Cikata semangat dulu ya. Semangat pagi, semangat dan ceria bersahabat. Ea. Nah, sekarang kita sudah mulai masuki minggu ke-33 dengan tema Ini Talentaku Tuhan, Pakailah Aku. Seperti apa ya kira-kira? Yuk tonton videonya sampai akhir. Sebelum kita memulai Skami Online pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, pada hari ini kami menghadap Engkau. Aku berterima kasih karena telah Kau berkati kami. Bapa, kini kami akan memulai Skami Online. Bimbing dan naungi kami setiap hari, supaya kami selalu siap menyambut kapanpun Tuhan datang. Saat ini kami bersama-sama memperkuat iman kami, Tuhan,
supaya dapat menjadi bekal bagi kami ketika Engkau datang nanti. Semua ini kami serahkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, berkah dalam. Bacaan kali ini diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Bunyinya, perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Demikianlah sabda Tuhan. Buka Alkitab, lalu ku baca. Rek, 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 rek.
Halo adik-adik, apa kabar? Bahagia sekali hari ini Frater Root bisa hadir ketemu dengan adik-adik semuanya. Siapa yang sudah kangen ke gereja? Siapa yang sudah kangen ketemu dengan para pendamping? Siapa sudah kangen ketemu dengan teman-teman yang lainnya untuk bernyanyi bersama, menari bersama di gereja, di sekolah minggu? Waduh, kayaknya banyak sekali gitu ya. Nah, kalau ngomongin sekolah minggu, biasanya ada nyanyi-nyanyinya, ada nari-narinya. Mau nyanyi dulu nggak? Ini aja ya, ikut tepuk tangan ya. Siapa yang suka hati tepuk tangan? Siapa yang suka hati tepuk tangan? Mana? Siapa yang suka hati? Mari kita rayakan. Siapa yang suka hati tepuk tangan? Itu sebagai awalannya saja. Nah, pasti kangen dengan tepuk tangan bersama-sama, kemudian juga nyanyi bersama-sama. Nah, hari ini adik-adik kita akan merenungkan sesuatu hal yang dekat dengan kehidupan adik-adik yang berhubungan dengan talenta. Ya, kita hari ini akan berbicara tentang talenta. Dari Matius bab 25 ayat 14 sampai dengan 30. Bicara soal talenta. Siapa yang suka menyanyi? Siapa yang suka menari? Siapa yang suka menggambar? Yang suka membaca buku, membaca puisi, atau mungkin menulis, atau banyak sekali bakat-bakat yang lainnya. Adik-adik, bakat-bakat yang adik-adik miliki itu adalah anugerah dari Tuhan. Mungkin ada yang bilang, waduh bakat saya itu nggak banyak ya Frater. Nggak perlu banyak-banyak. Bakat itu yang kita miliki tentunya juga setiap orang beda-beda. Ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa nari. Dan nggak usah berkecil hati kalau misalnya, waduh saya kok nggak bisa bermain sepak bola sebagus dia. Saya tidak bisa menyanyi sebagus dia. Nggak perlu seperti itu. Setiap orang mempunyai anugerahnya masing-masing dalam hal bakat ini. Yang paling penting adalah sekecil apapun bakat kita harus berani untuk mengembangkannya. Mengembangkannya gimana caranya? Ya dengan berlatih, ikut perlombaan kalau ada, atau mungkin juga menggunakan bakat-bakat yang teman-teman miliki untuk melayani orang lain. Jadi besok kalau misalnya sudah masuk ke gereja lagi nih, sudah ikut sekolah minggu lagi nih, kalau mempunyai bakat nyanyi, kalau diminta untuk bernyanyi ya langsung, hei siapa yang berani untuk menyanyi? Langsung tunjuk tangan, maju dan bernyanyi. Karena melalui bakat-bakat kita juga sedang memuliakan Allah. Dan adik-adik melalui bakatnya adik-adik juga bisa seperti Tuhan Yesus. Melalui bakatnya adik-adik bisa melayani orang lain, memberikan kebahagiaan juga untuk orang lain. Jadi yang pasti bakatnya adik-adik itu jangan hanya berhenti untuk adik-adik sendiri, tapi juga bisa dibagikan untuk orang lain melalui pelayanan-pelayanan. Nah, yang pertama tadi harus diingat. Bakat yang dimiliki oleh adik-adik itu adalah anugerah. Yang kedua, bakat itu harus dikembangkan sekecil apapun itu. Harus dikembangkan supaya semakin mekar, semakin berkembang, semakin bertumbuh. Dan suatu saat mungkin bakat itu akan menjadi sarana untuk adik-adik melayani orang lain. Dan yang ketiga, bakat itu adalah sarana kita juga untuk memuliakan Tuhan. Jadi kembangkanlah bakatnya adik-adik, jangan pernah berhenti untuk mengembangkan bakat supaya bakat itu semakin menjadi sarana untuk adik-adik melayani dan juga memuliakan Tuhan. Begitu dari Frater, jangan lupa untuk terus berdoa, terus semangat, terus berbahagia, dan semoga adik-adik semuanya juga dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih dan berkah dalam. Halo adik-adik kami online. Kali ini kita berbicara tentang talenta. Ada yang tahu talenta itu apa? Talenta itu adalah mata uang yang dipakai pada saat zaman Tuhan Yesus waktu itu. Nah, kali ini kita mata uang di Indonesia kita pakai rupiah. Kali ini Kak Angga akan mengajak kreativitas untuk menggandakan uang. Menggandakan uang jadi banyak. Gimana caranya? Ikuti ya. Yang kita butuhkan adalah uang receh. Nih, macam-macam boleh nih uang receh yang kita punya. Terus ada kertas HBS. Terus pensil. Gimana? Ikuti ya. Nah, pertama-tama kita tata nih uang recehnya. Suka-suka kita ya. Ada yang 200, ada yang 100, ada yang 1000.
Terus kita tutup dengan kertas HVS seperti ini. Lalu kita arsir atasnya. Ih, kelihatan nih 500 rupiah. Nih, kelihatan lagi nih 100 rupiah. Kelihatan ada gambar rumahnya. Ada 100 rupiah yang besar. Cek ini berapa ya? Ada gambar pohonnya. Ya, bergeser. Gagal deh. Jadi pastikan tangan kita itu menahan dengan benar, jangan sampai uangnya bergeser. Kalau bergeser, nggak berhasil. Nah, jadi deh 1.000 rupiah. Gambar bunga. 500 rupiah. Nah, begini. Coba ya. Nah, uangnya sudah digandakan. Nih. Tada. Nah, terus yang hasil dari jiplahan tadi kita gunting. Setelah kita gunting, ini hasilnya. Uangnya udah berhasil kita gandakan. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadat kami pada minggu ini, marilah kita tutup dengan doa. Yuk kita ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu. Karena atas limpahan kasih dan karunia-Mu, kami dapat mengikuti ibadat sekami pada minggu ini dengan baik dan lancar. Ya Bapa, terima kasih pula untuk setiap talenta yang telah Engkau berikan kepada kami. Ajarilah kami Bapa, agar kami dapat semakin mengembangkan setiap talenta kami, sehingga dapat semakin memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, ajarilah kami untuk tetap setia dalam perkara kecil maupun perkara besar. Bapa, sebentar lagi kami akan mengakhiri sekami pada minggu ini. Berkatilah kami Bapa, agar minggu depan kami dapat mengikuti kembali ibadat sekami. Semua doa ini kami haturkan melalui perantaraan Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa teman-teman. Gimana adik-adik? Seru kan videonya? Pastinya seru dong. Jadi, sekecil apapun talenta yang kita miliki, kita harus tetap kembangkan dan tunjukkan, karena ada kemuliaan Tuhan di dalamnya. Oke, jadi sekian dulu ya pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa sekami online minggu depan. Bye-bye.